Ibu dan Bapak sekalian, selamat malam, Sotehotu, Namo Buddhaya. Ibu dan Bapak sekalian, tidak terasa bulan depan kita akan memiliki pemimpin yang baru. Bulan depan akan dilantik pemimpin yang baru. Bahkan dari bulan depan sampai mungkin awal tahun depan juga, di berbagai macam negara juga akan mempunyai pemimpin-pemimpin yang baru. Ibu, Bapak sekalian, biasanya ketika ada pelantikan pemimpin yang baru, yang ditunggu-tunggu yang pertama kali adalah apa pidato pertama. Biasa ini yang ditunggu-tunggu, siapapun pemimpinnya. Karena pidato pertama itu akan menggambarkan apa yang akan dilakukan dalam sekian waktu tahun mendatang. Ibu dan Bapak sekalian, kita mengetahui dalam berbagai macam sejarah, ucapan ini mampu menyatukan berbagai macam orang. Dari ucapan pula, banyak orang itu yang bisa terpecah belah. Saking hebatnya ucapan itu, maka sampai ada kata-kata ataupun berbagai macam makna bahwa kata-kata itu lebih jahat daripada tindakan. Saya yakin ibu bapak sekalian pasti pernah terluka secara fisik, mungkin pernah jatuh dan seterusnya, sampai berdarah dan seterusnya. Jika ibu bapak mengingat kembali di waktu itu ketika ibu bapak jatuh ataupun terluka, mungkin rasa sakitnya agak terlupakan. Seperti apa rasa sakitnya? Tetapi jika ibu bapak pernah sakit hati karena ucapan seseorang, dan jika ibu bapak ingat kembali momen-momen itu, terkadang sakitnya itu muncul kembali di saat itu juga. Bahkan mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun yang lalu, jika diingat kembali, rasa sakitnya bisa muncul kembali di saat itu. Saking hebatnya ucapan bisa membuat orang itu sakit hati bertahun-tahun. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, di dalam ajaran Buddha, ucapan merupakan salah satu bagian dari praktek yang harus kita lakukan. Maksudnya apa Bante? Adalah menjaga ucapan. Di dalam Jalan Mulia Bosud 8 ada disebut dengan sama waca, berbicara tentang ucapan yang benar. Ibu bapak sekalian, untuk memahami salah satu bagian dari ucapan benar, maka kita akan membahas salah satu sutta yang berjudul Abhaya Raja Kumara Sutta. Sutta kepada Pangeran Abhaya. Pangeran Abhaya ini merupakan salah satu dari anak Raja Bimbisara. Kita umat Buddha biasa mengetahui siapa itu Raja Bimbisara. Tapi terkadang anaknya ada berapa, siapa, kita juga banyak yang tidak tahu. Di dalam naskah-naskah Buddhis, salah satu yang sering dikenal sebagai anak Raja Bimbisara adalah Pangeran Ajatasattu sebagai putra mahkota. Tapi Raja Bimbisara mempunyai anak dari selir-selir yang lain. Salah satunya bernama Pangeran Abhaya. Pangeran Abhaya ini merupakan salah satu pengikut dari Niganthanata Buddha. Siapa itu Niganthanata Buddha? Niganthanata Buddha adalah pemimpin dari Pertapa Telanjang. Saat ini dikenal sebagai Jaina, agama Jaina. Di India masih ada. Jika ibu bapak pernah pergi ke India, lebih tepatnya di India Selatan, bagian Ajanta dan Ellora, di sana ada salah satu sudut gua-gua yang dibangun untuk para pertapa Jaina. Bahkan ada relief
yang digambarkan di situ relief Niganta Nataputa, pemimpin dari Pertapa Telanjang. Di sana digambarkan fisiknya mirip dengan Sang Buddha, tapi tidak berpakaian. Di sana ada. Nah, ibu, bapak sekalian, Niganta Nataputa ini terkenal tidak suka dengan Sang Buddha. Tetapi tidak sukanya itu bukan karena ajaran Sang Buddha. Lebih tepatnya karena banyak pengikut dari Niganta itu pindah keyakinan menjadi murid dari Guru Agung Buddha. Disitulah yang membuat Niganta menjadi tidak suka dengan Sang Buddha. Ibu, bapak sekalian, suatu ketika Pangeran Abaya ini mengunjungi Niganta Nataputa, di situ Niganta mengajarkan sebuah teknik agar Sang Buddha menjadi malu. Maksudnya apa? Niganta ini ingin menjatuhkan Sang Buddha. Ia mengajarkan pertanyaan kepada Pangeran Abaya agar Pangeran Abaya ini bertanya kepada Sang Buddha. Karena ayah dari Pangeran Abaya, Raja Bimbisara, merupakan murid dari Sang Buddha. Kalau anaknya murid bisa menjatuhkan gurunya, itu dianggap hebat. Nah, apa yang diajarkan Bante? Yang diajarkan adalah pertanyaan bertanduk dua. Maksudnya apa? Jika kita menjawab salah satu sisi, salah satu pertanyaan, ya atau tidak, maka kita akan salah. Pertanyaan adalah, apakah Sang Buddha pernah mengatakan sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain? Jika Sang Buddha menjawab iya, maka apa bedanya seorang pertapa seperti Sang Buddha dengan orang-orang biasa? Karena orang biasa juga bisa membuat orang lain menjadi sakit hati. Jika Sang Buddha menjawab tidak, maka kenapa Bante Dewadatta ini menjadi sangat marah dengan Sang Buddha? Karena Sang Buddha pernah mengatakan Bante Dewadatta ini akan terlahir di alam neraka, menderita dalam waktu sekian lamanya. Jika Sang Buddha menjawab ya atau tidak, maka Sang Buddha akan salah. Inilah yang diajarkan kepada Pangeran Abaya. Singkat cerita, Pangeran Abaya mengiyakan dan pergi menemui Sang Buddha. Ketika tiba dengan Sang Buddha, biasa beramah-tamah, ia lihat, udah sore hari, udah bukan waktunya untuk bertanya kepada Sang Buddha. Maka dia mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makan di rumahnya. Ketika Sang Buddha telah datang di rumahnya Pangeran Abaya menerima dana makanan, di situ ia bertanya kepada Sang Buddha, apakah Sang Buddha pernah mengatakan sesuatu yang membuat orang lain sakit hati? Jawaban Sang Buddha ternyata di luar dugaan Pangeran Abaya. Sang Buddha menjawab, tidak ada jawaban untuk kedua sisi tersebut. Wah, Pangeran Abaya juga kaget. Kemudian mengatakan, kalau begitu para Jaina telah kalah. Para Niganta telah kalah. Sang Buddha bertanya, apa maksudnya? Dan Pangeran Abaya menceritakan apa yang diajarkan dari Niganta kepada dirinya. Di situ Sang Buddha melihat ada bayi di pangkuan Pangeran Abaya. Karena memang waktu itu Pangeran Abaya membawa bayi kemana-mana. Bayi itu nanti akan di kedepannya akan menjadi dokter pribadi Sang Buddha yang bernama Jiwaka Komara Baca. Kalau ibu bapak pernah pergi ke Thailand, akan seringkali menemukan patung tabib di wihara. Ada sebuah patung bentuknya kayak tabib begitu, ada kumisnya, ada jenggotnya, bagian putih-putih seperti suhu-suhu di Thailand. Terkadang letaknya itu di depan Dhammasala. Siapa itu? Adalah patung Jiwaka Komara Baca, dokter pribadi Sang Buddha. Nah, ibu bapak sekalian, di situ Sang Buddha mengatakan kepada Pangeran Abaya, jika bayi ini makan
batu atau memakai sesuatu yang tajam, apa yang akan Anda lakukan? Sama seperti ibu bapak sekalian, bagi Anda yang punya anak, kalau anak Anda, bayi Anda itu makan batu ataupun kayu begitu, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Kok pada diem semua? Kalau Anda punya anak, punya bayi, bayinya makan batu, makan kayu, apa yang akan Anda lakukan? Diambil, dikeluarkan. Tapi kalau Anda ngambil batu ataupun kayu di sini, bayinya bisa terluka loh. Apa yang Anda lakukan? Tetap ngambil kan? Kenapa? Kalau nggak diambil, dia bisa mati. Betul? Nah, demikian juga dengan pangan abaya. Ketika bayi ini mau makan batu ataupun makan kayu, maka kepalanya akan saya ginikan dan tangan saya akan gini, akan diambil. Biarpun membuat bayi ini terluka sampai berdarah. Untuk apa? Untuk belas kasih untuk bayi ini. Demikian Sang Buddha. Sang Buddha pernah berbicara kepada Bandit Dewadatta itu untuk menyelamatkan Bandit Dewadatta, bukan untuk menjatuhkan Bandit Dewadatta. Tidak. Kenapa? Agar Bandit Dewadatta tidak berbuat kejahatan. Karena jika Bandit Dewadatta tidak di stop waktu itu, maka Bandit Dewadatta akan menderita dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama. Itulah belas kasih dari Sang Buddha kepada Bandit Dewadatta. Ibu, bapak sekalian, di sini Sang Buddha mengatakan kepada Pangeran Abaya, jika sebuah ucapan itu salah, tidak tepat, dan gak ada gunanya, dan bikin orang lain sakit hati, Sang Buddha tidak akan mengatakannya. Ucapannya salah, tidak tepat, juga tidak ada gunanya, tapi bikin orang lain senang, Sang Buddha juga tidak akan mengatakannya. Contohnya apa Bante? Misalkan ibu-ibu ataupun bapak-bapak, bodinya itu sama aja, dari dulu sampai sekarang kayak gitu-gitu aja. Dia ngomong, Bu, Pak, kayaknya kurusan ya badannya nih ya. Wah, orang digitu kan seneng loh. Kurusannya, wih seneng. Masa sih? Ya, apakah begitu ya? Tapi sebenarnya kita itu bohong. Sang Buddha tidak akan bicara seperti ini. Ucapannya benar, tepat, tapi tidak berguna, dan bikin orang lain sakit hati. Sang Buddha tidak akan mengucapkannya. Ucapannya benar, tepat, tidak berguna, tapi bikin orang lain senang. Sang Buddha juga tidak akan mengatakan hal seperti itu. Ucapannya benar, tepat, dan berguna, tapi orang lain yang dengar mungkin sakit hati. Sang Buddha akan tahu waktunya kapan untuk berbicara. Ucapannya benar, tepat, berguna, dan bikin orang lain juga senang. Sang Buddha akan juga tahu kapan waktunya berbicara. Ibu, bapak sekalian, kenapa Bante menyampaikan hal seperti ini? Karena dari dulu sampai sekarang seringkali banyak orang bertanya, Bante, bagaimana caranya menyampaikan sesuatu kepada orang tapi dia nggak sakit hati? Gimana Bante ya caranya? Nah, ibu bapak sekalian, mengacu pada sutta ini, kita dapat berpikir lebih jauh bahwa jika omongan kita itu benar, sesuai kenyataannya, tepat sasaran juga, waktunya juga tepat, dan itu berguna bagi dia, maka ibu bapak bisa tahu kapan kira-kira saya akan ngomong ke dia. Kenapa seperti itu, ibu bapak sekalian? Karena Sang Buddha melihat omongan itu berguna atau tidak.
Karena jika omongan itu salah ataupun benar dan tidak berguna, itu akan sia-sia, tidak ada gunanya. Akan buang-buang waktu. Tapi jika omongan itu berguna bagi dia, baik berguna untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kehidupan duniawi, ataupun untuk kebutuhan pengembangan batin dia, maka kita bisa menyampaikan hal seperti itu. Ibu, bapak sekalian, tetapi ucapan itu tidak hanya bicara seperti ini. Ucapan itu juga bicara tentang hal-hal yang lain. Seperti tidak berbohong. Siapa di antara Anda yang dari masa kecil sampai sekarang sama sekali tidak pernah berbohong? Ada? Tidak ada. Siapa di antara Anda dari masa kecil sampai sekarang pernah berbohong? Ada? Ada ya? Oke. Ada yang berbohong? Jangan ngaku. Ibu, bapak sekalian, Sang Buddha seringkali menekankan tentang kejujuran. Karena mereka yang jujur bisa berkembang. Suatu ketika Sang Buddha mengunjungi Bante Rahula, ketika Bante Rahula masih sebagai seorang samanera, di situ Sang Buddha mengajarkan kepada Bante Rahula untuk tidak berbohong dengan menggunakan contoh air. Kalau seorang pertapa yang dengan sengaja berbohong, maka tidak ada hasil dari kepertapaannya. Seorang pertapa yang sengaja berbohong, maka dia sudah membuang hidup kepertapaannya. Bahkan Sang Buddha menekankan kepada Bante Rahula, biarpun itu untuk bercanda, janganlah berbohong. Kenapa? Karena mereka yang tidak tahu malu, sengaja berbohong, bisa melakukan segala macam kejahatan. Orang yang mabuk pasti bohong. Anda mabuk? Enggak. Kayak mabuk deh, mendem ini, mukanya mana merah sudah? Enggak. Ketika jalan agak sempoyongan. Kayak mabuk nih? Enggak. Biasa orang mabuk seperti itu, biasanya. Orang yang tidak setia, orang selingkuh, juga pasti berbohong. Mana ada orang selingkuh jujur? Tidak mungkin. Apakah selingkuh? Enggak, padahal iya. Pasti dia berbohong. Mencuri juga sama. Kalau Anda lihat kasus para koruptor, di awal-awal, ketika ditanya, apakah berbohong? Apakah korupsi? Jawabannya pasti tidak. Tapi ketika ada bukti-bukti, kelihatan dia korupsi. Orang mencuri biasa berbohong. Sama juga dengan orang membunuh. Orang membunuh pasti berbohong. Tidak mungkin ada pelaku pembunuhan, pelaku pencurian yang jujur. Kalau ada yang jujur, itu adalah salah satu yang fenomena yang aneh. Yang seringkali di masyarakat disebut dengan kata-kata anomali. Kalau ada pelaku yang jujur. Tapi umumnya pelaku kejahatan biasanya berbohong. Maka mereka yang sengaja berbohong itu bisa melakukan segala macam kejahatan. Sang Buddha juga memberikan sebuah ilustrasi. Kalau seekor gajah perang. Jika gajah perang itu badannya sudah luka-luka, tapi belalainya itu masih tidak luka, berarti dia masih aman. Tapi kalau gajah perang, semua badannya sudah luka, termasuk belalainya, berarti dia sudah all out. Sudah berani mempertaruhkan hidupnya. Mau mati atau mau hidup, sudah nggak ada urusan. Kenapa? Karena gajah itu makan atau minum tergantung belalainya. Kan Anda nggak pernah lihat kan gajah makannya kayak manusia? Kan nggak ada. Atau mau gajah makan seperti anjing kucing? Kan nggak ada. Gajah kalau makan itu selalu menggunakan belalainya. Dililit kemudian masuk ke dalam mulut. Gajah kalau minum menggunakan belalainya. Disedot kemudian disemprot ke dalam mulut.
Kalau sampai ini lumpuh, luka, gajah nggak bisa hidup. Betul, pernah lihat gajah nggak? Pernah lihat gajah tidak? Gajah sungguhan, bukan di TV. Pernah? Gajah itu berkaki berapa? Gajah itu berkaki berapa? Berkaki 1. Gajah itu berkaki berapa? 4. Anjing dan kucing itu berkaki berapa? 4 juga ya? Tapi saya sering kali lihat para trainer kalau melatih anjing kucing itu mengatakan tangan, bukan kaki. Betul ya? Tangan anjingnya begini. Jadi anjing itu berkaki 2 atau berkaki 4? Mulai bingung dah. Anjing atau kucing itu berkaki berapa? 4. Pernah nggak lihat ada patung kucing begini? Pernah? Ini tangan atau kaki? Tangan. Ya sudah mulai ganti. Kalau Anda searching anatomi bagian tubuh anjing atau kucing, anjing dan kucing itu punya namanya dada dan bahu. Depannya itu sebut dengan forearm, lengan, bukan kaki. Jadi apakah anjing itu berkaki 2 atau berkaki 4? Mulai bingung semua. Apakah ini perlu didebatkan? Tidak. Ini maksudnya benar dan gak ada gunanya seperti ini. Ya, anjing itu berkaki 4 atau berkaki 2 gak ada urusannya. Sebenarnya, dan apa juga guna kita bahas? Tidak ada gunanya. Demikian ibu bapak sekalian, ucapan-ucapan yang benar terkadang tidak berguna. Kita belajar untuk menahan diri, tidak menyampaikannya. Biarpun itu benar. Kenapa? Nggak ada gunanya soalnya. Apalagi jika itu menyakiti orang lain, itu lebih parah lagi. Apalagi saya mengatakan hanya ini yang benar, yang lain salah. Ucapan ini yang benar, yang lain salah. Ini sangat membuat orang itu menjadi kebal hatinya. Maksudnya apa? Muncul keakuan yang besar dalam dirinya. Misalkan ini ada taplak. Apakah meja ini harus ditaplaki? Apakah meja ini harus ditaplaki? Seperti ini? Apakah harus? Harus ketika ada acara. Tapi ketika tidak ada acara, ini tidak perlu ditaplaki juga kan? Tapi jika orang itu dalam hubungan sehari-hari sudah memasakkan kehendak, ini yang berbahaya. Misalkan di Solo. Di Solo ini ada makanan yang terkenal. Namanya nasi liwet. Benar gak ya? Benar ya? Kalau di Solo harus makan nasi liwet. Jika tidak, berarti belum ke Solo. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar kan? Bagi Anda. Bagi orang lain belum tentu. Kenapa? Ya selera masing-masing toh. Kalau sampai kita memaksakan orang lain bahwa harus sesuai dengan kehendak kita, itu berbahaya ibu bapak sekalian. Kalau semua apapun, pria ataupun wanita, kemanapun harus menggunakan celana panjang, tidak boleh pakai rok. Bahaya loh seperti itu. Apalagi sudah berkaitan dengan keyakinan seseorang. Itu sangat bahaya. Karena itu ibu bapak sekalian, ketika kita mendengar seperti ini, hendaknya kita sudah mulai menjaga ucapan kita. Benar atau tidak, berguna atau tidak, bikin orang lain senang atau sakit hati. Kita sudah mulai menimbang-nimbang terlebih dahulu, tidak asal keluar. Kenapa? Karena jika asal keluar, itu bisa firing back. Bisa menembak kembali, bisa berbalik kepada diri kita sendiri. Ketika ibu bapak menunjuk kepada orang lain, 1 jari ke depan, 3 jari ke diri sendiri. 1 kemana Bante? Ke bawah. Betul kan? Kalau Anda menunjuk orang, 1 ke sana, 3 ke sini.
Jika kita dengan sembrono berbicara kepada orang lain, udah itu salah, gak ada gunanya, dan bikin orang sakit hati, itu akan mendatangkan musibah untuk diri kita. Oleh karena itu, di sini kita memperhatikan ucapan kita. Nah, kembali kepada sutta ini. Ketika Pangeran Abaya mendengar seperti ini, dia kagum dengan Sang Buddha dan bertanya. Sang Buddha ini ketika ditanya, sebenarnya itu sudah tahu jawaban seperti apa, atau sudah punya ilmu terlebih dahulu? Nah, Sang Buddha bertanya kepada Pangeran Abaya. Pangeran Abaya ini adalah seorang pembuat kereta yang paling bagus. Misalkan ibu bapak sekalian, kalau Anda pernah naik motor, jika ditunjuk ini mana joknya, mana setirnya, mana koplingnya, mana remnya, sudah tahu duluan atau bagaimana? Ketika Anda ditanya, mana koplingnya, mana businya, mana remnya, ketika ditanya, Anda sudah muncul jawabannya atau nunggu dulu? Pernah naik motor? Pernah naik motor enggak? Pernah, ya oke. Mungkin agak susah lah. Makan nasi lah, nggak gampang. Ketika Anda makan, biasanya ada piring, ada nasinya, ada sendok, ada garpunya. Betul? Kalau orang dikasih piring, nasi, ada sendok, ada garpu, ada pisau. Ketika dia mau makan nasi, dia menggunakan apa? Sendok. Apakah pakai pisau? Tidak. Sekarang ada makanan misalkan namanya pizza. Ada sendok, ada garpu, ada pisau. Anda makan menggunakan? Anda makan menggunakan sendok. Oke, bisa juga. Bisa umumnya pakai pisau. Nah, ketika Anda mau makan, apakah menunggu teori terlebih dahulu, atau sudah muncul dalam diri Anda? Mau makan menggunakan apa? Sudah muncul pastikan dalam diri kita. Sama seperti Pangeran Abaya dan Sang Buddha. Sang Buddha ketika ditanya, sudah tahu jawabannya seperti apa. Disitulah Pangeran Abaya pindah keyakinan kepada Sang Buddha. Karena waktu zaman itu, Sang Buddha ini seringkali difitnah oleh para petapa lainnya. Bahwa Sang Buddha itu mempunyai sihir, punya magic untuk mengubah keyakinan seseorang. Padahal tidak. Mereka yang pindah keyakinan itu dikarenakan bisa melihat dengan jelas, bisa mengetahui dengan jelas mana yang benar, mana yang tidak. Semoga apa yang sampaikan pada malam hari ini berguna bagi ibu bapak sekalian. Semoga Anda selalu maju di dalam dhamma. Semoga Anda semua selalu berbahagia.